Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Saya merasa ada tambahan semangat, karena ada orang Protestan yang mengcounter video saya yang ini. Sebut saja namanya Chris Papilaya sesuai nama channelnya. Saya tidak tahu orang ini dari Protestan aliran apa atau denominasi mana. Tapi apa yang dipersoalkan tidak berbeda dengan Protestan kebanyakan. Saya tidak menanggapi komentar tentang akar kata Katolik atau Katolikos. Karena menurut saya adalah masalah grammar yang berkembang. Dan bahwa bahasa Yunani yang dipakai pada zaman Yesus adalah bahasa Yunani kuno, sangat berbeda dengan bahasa Yunani modern saat ini. Dan hanya gereja Katoliklah yang bisa menjelaskan dengan benar dan akurat tentang kata Katolikos. Di Indonesia banyak juga pastor dan uskup yang ahli bahasa Yunani, tapi untuk apa mereka turun tangan hanya untuk kasus receh seperti yang dibuat oleh orang ini. Karena itu fokus tanggapan saya tidak untuk membahas akar kata Katolikos. Tapi cara orang ini mengartikan kata tersebut menurut isi kepalanya sendiri. Untuk itu, saya telah memotong videonya agar tanggapan saya tampak lebih proporsional. Mari kita mulai. Kalau kita perhatikan di sini, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ayat inilah yang selalu digunakan oleh Katolik untuk menjadi dasar bahwa Katolik didirikan oleh Yesus Kristus. Sekarang saya tanya, di mana tulisan Katolik atau Katolikos? Katolik itu bahasa Inggris, bahasa Yunani adalah Katolikos. Di Alkitab Anda cari, ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, versi apapun juga Anda cari, apakah ada tulisan Katolikos di Alkitab? Menurut mereka, Katolikos itu, Katolik ada di ayat ini. Ya. Tetapi entah bagaimana mereka tidak bisa menjelaskan keberadaan Katolikos, kata Katolikos itu di ayat ini. Namun entah kenapa, entah bagaimana, terus mereka beralih ke ayat yang lain, yaitu yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Nah, sebelum masuk ke Kisah Para Rasul berarti kita tahu ya, kita paham bahwa mereka pun tidak bisa menjelaskan kata Katolik kenapa tidak ada di Matius 16 ini, ya, karena memang tidak ada, sehingga mereka berusaha cari ayat yang lain. Masuk ke Kisah Para Rasul 9. Nah, menurut dia, ya, Eklesia Katolik ini adalah Katolik ini sangat membingungkan sekali ya, sangat menyesatkan sekali. Kok bisa Katolik dikatakan jadi Katolik? Kayaknya mereka berusaha memaksakan masuk kata Katolikos ini, Eklesia Katolikos, masuk di dalam Alkitab. Kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa. Ya. Jadi kita udah jelas ya, Kisah Para Rasul 9:31 pun tidak bisa dijadikan dasar bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik. Tuhan Yesus memang mendirikan gereja, yaitu gereja semua universal, ya, bukan gereja Katolik, bukan institusi Katolik. Anda mau menafsirkan Alkitab jungkir balik seperti apapun, tetap saja tidak bisa menutup fakta dan sejarah bahwa Matius 16 ayat 18 merujuk pada gereja Katolik. Bahwa di Matius 16 ayat 18 tidak tertulis kata Katolik, bukan berarti gereja Kristus tidak bersifat Katolik. Kristus berbicara kepada Petrus, dan mempercayakan gerejanya ke dalam kepemimpinan Petrus. Di situ jelas Yesus berhadapan dengan Petrus seorang diri dan mengatakan ia akan mendirikan gerejanya. Yesus mengatakan, "Aku akan mendirikan gerejaku." Ingat, gerejaku, bukan gereja-gerejaku. Perlu dicatat bahwa Yesus sedang berbicara untuk mendirikan gereja di atas Petrus, bukan menerangkan sifat gerejanya. Dan karena itu tidak ada Katolik yang terucap dari murid Yesus atau tertulis di Matius 16 ayat 18. Sebenarnya cukup mudah memahami hal ini. Kalau Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, maka tentu dia hanya mendirikan satu gereja, untuk menyatukan semua orang sebagai saudara di dalam namanya. Dan gereja yang satu inilah kemudian digambarkan secara jelas oleh Lukas pada Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Bahwa gereja Kristus itu memang harus bersifat Katolik, menyeluruh dan universal, tidak bisa tidak. Supaya apa? Supaya untuk menegaskan misi Kristus yang datang untuk menyelamatkan semua orang. Kata semua orang juga menerangkan arti dari Katolik. Jadi jelas bahwa yang menyesatkan dan konyol itu adalah Anda bukan gereja Katolik. Karena Anda menggunakan kacamata Protestan untuk menafsirkan atau menilai Matius 16 ayat 18. Jadi sudah pasti hasilnya cacat dan menyimpang dari kebenaran. Anda sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja tapi kemudian Anda mengklaim bahwa gereja yang didirikan bukan gereja Katolik. Tentang ini saya akan tanggapi pada bagian berikutnya. Mari kita lanjut. Di sini dikatakan Bapak gereja pertama yang menggunakan kata Katolik adalah Uskup Ignatius dari Antioquia.
Dan kata inilah yang Katolik itu berusaha memasukkan kata ini, Ecclesia Catholica, karena tulisannya Ignatius ini berusaha masuk ke dalam Alkitab. Ya. Pertama, saya mengatakan bahwa tulisannya Ignatius Antiok, ya, itu tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Hanya Alkitab, tulisannya ada di Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukan saya mengatakan tulisannya Ignatius itu salah, tidak, tapi bisa mengandung kesalahan. Ya, karena ditulis oleh manusia biasa yang tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Berbeda dengan ketika Yohanes menulis Wahyu, itu benar-benar diilhamkan oleh Roh Kudus. Atau rasul lain menulis bukunya masing-masing, itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini kita mesti tahu sejarah ya, supaya kita tuh bisa berargumentasi dengan orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan sejarah. Terutama Katolik ini berusaha menyesatkan sejarahnya sendiri, ya, sehingga mereka merasa bahwa Katolik itu yang pertama. Ya, jadi kita bisa berargumentasi dengan mereka kalau itu adalah tidak sesuai dengan apa yang sejarah sudah tulis sebelumnya. Ignatius pada saat menulis ini kan di abad kedua, 107 ditulis ini. Tidak ada hubungannya dengan institusi Katolik Roma. Karena institusi Katolik Roma baru ada di abad keempat mulainya, dan abad 5 baru mulai. Bagaimana mungkin 300-400 tahun sebelumnya, Ignatius ya, sudah tahu bahwa bakal ada Katolik Roma? Bisa. Ignatius itu bukan rasul. Ya, dia tidak melihat ke depan seperti Yohanes. Ya, dia yang ada pada saat itu saja, dikatakan pada saat dia mengatakan Ecclesia Catholicos, itu bukan bermaksud institusi Katolik yang saat ini. Ya, sangat berbeda. Luar biasa orang satu ini berbicara tentang sejarah gereja abal-abal istilahnya. Tidak ada orang Kristen sejati yang berpandangan seperti Anda terhadap Santo Ignatius dari Antiokhia. Kecuali Protestan sendiri yang punya pandangan sesat seperti itu. Dengan mengatakan tulisan Ignatius tidak diilhami oleh Roh Kudus, sebenarnya Anda mau mengatakan surat-surat Ignatius tidak penting, dan bahkan Ignatius sendiri tidak penting. Tidak usah munafiklah. Ignatius tidak penting karena dialah Bapa Gereja pertama yang menulis dan berbicara tentang Katolik. Itu sama dengan Protestan tidak suka dengan Konsili Trente, karena Konsili Trente mengutuk ajaran Luther. Jadi begini. Tidak peduli seberapa buruk Anda melihat Santo Ignatius dengan ketujuh suratnya, itu tidak mempengaruhi apapun. Mari saya tunjukkan kepada Anda bahwa betapa pentingnya sosok Ignatius dan surat-suratnya ini di dalam kehidupan gereja dan kekristenan awal. Yang lebih dulu Anda tahu, bahwa Ignatius dari Antiokhia ditahbiskan sebagai uskup oleh Petrus pemimpin para rasul. Dan dialah penerus langsung Rasul Petrus di Antiokhia, yang kemudian diarak dari kota ke kota di kerajaan Roma, sebelum akhirnya dibunuh dengan cara yang keji yakni dilemparkan kepada singa yang lapar dan menjadi martir di Roma. Di tengah kondisi yang memalukan ini, ia masih sempat menulis 7 surat. Tentang ketujuh surat Ignatius dari Antiokhia ini, lebih lengkapnya Anda bisa baca dan pelajari di Catholic Culture, atau Catholic Answer, atau di Katolisitas.org. Nah, surat Ignatius yang menyebut gereja Katolik untuk menggambarkan sifat gereja Kristus, tentu adalah surat kepada jemaat di Smyrna. Di sana Santo Ignatius mengatakan seperti ini. Di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Inilah tulisan Ignatius yang paling dianti dan dibenci oleh Protestan, termasuk Anda salah satunya. Meskipun tulisan Ignatius tidak masuk dalam daftar kanon yang secara resmi diakui sebagai tulisan yang diilhami Roh Kudus, tapi gereja menghormatinya sebagai harta karun rohani yang berharga. Namun tetap ada keyakinan mendasar bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan Santo Ignatius untuk menulis 7 surat tersebut. Anda tidak bisa merendahkan tulisan Ignatius, sebab dia salah satu yang berhubungan langsung dengan kehidupan Rasul. Bahkan menurut tradisi kecil, anak yang dipangku Yesus di Injil Markus bab 9 ayat 35-37 adalah Ignatius ini. Gereja tidak pernah meragukan iman dan kekudusan Santo Ignatius. Dan dia telah membuktikan dirinya tentang arti menjadi Kristen lewat kemartirannya. Hanya orang Protestan saja yang tidak suka dan meremehkan tulisan Santo Ignatius dari Antiokhia ini. Pertanyaannya, dengan ukuran apa? Atau dari mana Anda tahu bahwa tulisan Ignatius ini tidak diilhami oleh Roh Kudus? Sebaliknya, dari mana Anda tahu bahwa 27 kitab Perjanjian Baru adalah kitab-kitab yang diilhami oleh Roh Kudus? Sementara ada begitu banyak kitab, bahkan sebelumnya ada 20 Injil, tapi yang dikanonkan hanya 4 Injil? Disinilah, semua argumen Anda hancur berkeping-keping. Sebab yang memberitahu Anda tentang semua kebenaran ini adalah Gereja Katolik. Kanonisasi Kitab Suci Perjanjian Baru,
Pertama kali oleh Paus Damasus pertama di tahun 382, dan kemudian diteguhkan oleh Konsili Hippo di tahun 393, dan Kartage di tahun 397. Dan peneguhan ini terus berlanjut ke konsili-konsili berikutnya. Jadi tolong belajar sejarah, jangan panas-panas tai ayam. Jangan belajar sejarah dengan kacamata kuda Protestan. Nanti hasilnya kayak gini, lompat sana lompat sini, sok tahu padahal tidak tahu. Berikutnya argumen Anda. Benarkah Ignatius tidak kenal sistem kepausan, dan kepausan baru ada di abad keempat? Anda jelaskan panjang kali lebar seolah-olah benar. Pertanyaan saya, seberapa pintar sih Anda ini cara membedah sejarah gereja? Kok pengetahuan Anda hanya sekerdil itu? Hanya bunyinya saja yang gede tapi isi kepalanya tidak ada. Anda mengatakan Ignatius tidak kenal sistem kepausan? Atau struktur hierarki dalam gereja Katolik seperti sekarang? Justru struktur hierarki dan kepausan gereja sedang dijalankan oleh Santo Ignatius sendiri dalam tugas dan wewenangnya sebagai seorang uskup. Mau perlu bukti? Ini dia buktinya. Pertama, Surat Ignatius kepada Gereja Roma di tahun 106 Masehi. Berikut pendahuluannya. Ignatius, yang juga disebut Theophorus, kepada gereja yang telah mengalami belas kasihan di dalam kebesaran Allah Bapa dan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang mengatasi segalanya, gereja yang dikehendaki oleh Dia yang menghendaki semua yang ada, yang terkasih dan yang diterangi melalui iman dan kasih Yesus Kristus Tuhan kita, yang memimpin di tempat terutama dalam kekuasaan Roma, sebuah gereja yang layak bagi Tuhan, layak dihormati, layak diberi ucapan selamat, layak dipuji, layak menerima sukses, layak menerima pengudusan, dan memimpin di dalam kasih, mempertahankan hukum Kristus, dan mengemban nama Allah Bapa. Kepadanya gereja Roma aku memberi hormat di dalam nama Yesus Kristus Putra Bapa. Ucapan selamat dari hati karena sukacita yang tak tertandingi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kepada mereka yang dipersatukan di dalam daging dan roh dengan setiap perintahnya, yang tetap menikmati kepenuhan kasih karunia Allah dan dijauhkan dari setiap noda asing. Dalam surat tersebut, Ignatius mengatakan gereja Roma memimpin atas gereja Antiokhia. Berikut kutipannya. Ingatlah di dalam doa-doamu, gereja di Syria yang sekarang mempunyai Tuhan sebagai gembalanya di tempatku. Yesus Kristus sendiri akan menjadi uskupnya, bersama dengan kasihmu. Ignatius tidak berani memberikan perintah kepada gereja Roma. Ini kutipannya. Mohonlah kepada Kristus atas namaku, bahwa melalui sarana-sarana ini, penderitaannya, aku dapat membuktikan pengorbanan bagi Tuhan. Tidak seperti Petrus dan Paulus, aku tidak mengeluarkan perintah apapun kepadamu. Mereka adalah para rasul, aku adalah seorang terhukum. Ignatius mengatakan bahwa gereja Roma guru bagi semua. Berikut kutipannya. Engkau tidak pernah mengumpati siapapun. Engkau telah mengajar orang-orang lain. Apa yang kuinginkan adalah ajaran-ajaran yang kau tanamkan dalam inisiasi para murid tetap berlaku. Masih banyak yang dituliskan oleh Santo Ignatius tentang kepemimpinan gereja Roma atas semua gereja. Tapi saya kira bukti ini saja sudah sangat kuat untuk meruntuhkan semua klaim halusinasi dan kebodohan Kris Papilaya dalam memahami sejarah gereja. Masih banyak bukti lain yang juga sangat penting. Namun saya harus batasi durasi video ini agar tidak kepanjangan. Sebagai penutup. Pertama. Kris Papilaya, Anda rupanya tidak paham siapa itu Paus dalam gereja Katolik. Maka saya harus memberitahu Anda, bahwa Paus adalah seorang uskup. Nama Paus diberikan kepada uskup Roma, untuk membedakan posisi, fungsi dan perannya sebagai pengganti tunggal kedudukan Rasul Petrus, sebagai pemimpin para rasul untuk memimpin para uskup seluruh dunia. Kata Paus berasal dari bahasa Yunani. Papa, artinya Bapa. Dalam hal ini maka Paus menjadi Bapa rohani bagi semua uskup. Kedua, kalau Anda berniat belajar sejarah gereja, tolong jangan belajar setengah-setengah, karena nanti pengetahuan Anda juga hanya setengah. Untuk menghadapi orang seperti saya, Anda harus punya pengetahuan penuh sebelum mengcounter video-video saya. Ketiga, Anda telah membuat kesalahan besar dalam Protestantisme. Dengan bicara tentang sejarah gereja, sesungguhnya Anda telah menelanjangi sola scriptura dan membuatnya hanya sebagai ajaran badut.
Seharusnya Anda tahu siapa musuh besar sola scriptura. Keempat, saya tegaskan sekali lagi. Matius 16 ayat 18 adalah tentang gereja Katolik. Dan bukan tentang sekte-sekte Protestan. Yang mengkanonkan Alkitab untuk Anda adalah para paus gereja Katolik. Dan bukan para pendeta Protestan. Kelima, masih ada bukti lain yang sama penting untuk menunjukkan bahwa gereja Katolik adalah gereja mula-mula yang didirikan Kristus di atas Petrus. Jadi nantikan video bantahan kedua saya setelah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.